Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Prof. Chandra. Tadi, Prof, ini kan ada ribuan. Nah, kemudian itu nanti mengikuti kan pasti ada kendala ya. Mungkin ada yang pindah, lalu kemudian ada yang berpindah tempat tinggal. Itu kemudian ngikutin terus atau bagaimana? Atau diganti responnya atau seperti apa sih? Sebelum saya lupa, kita tadi kan mulai bicara di luar tentang judulnya ini. Ini kan studi cohort. Memang bahasa Inggrisnya C-O-H-O-R-T, jadi cohort. Jadi kita sebut cohort. Tapi saya sudah cek di kamus, mungkin karena tidak boleh ada dua kata bahasa Indonesia yang dua kata huruf mati yang berdempetan. Jadi cohort dia tidak pakai T. Gitu, itu karena itu menjawab pertanyaan karena saya lihat judulnya bolak-balik studi cohort, orang nanya lagi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita menangani populasi di satu kecamatan itu. Jadi kalau orangnya pindah, tidak ditangani lagi. Gitu. Ya, tidak ditangani lagi. Jadi nanti proses pemantauannya itu akan seperti apa sih, Prof? Secara dengan jumlah yang besar seperti itu? Iya, dia akan secara rutin diperiksa. Ada yang pemeriksaannya hanya antropometri, tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Ada pemeriksaan yang lebih lengkap dengan pemeriksaan rekam jantung, gula darah, dan sebagainya pada kurun waktu tertentu. Berbeda-beda frekuensinya. Itu apakah emang ada dari tim penelitian yang datang langsung ke warga, atau memang pada bulan tertentu warga dikhususkan untuk datang seperti apa sih? Dua-duanya dijalankan. Kalau yang skalanya lebih kecil, tim yang datang ke warga, tapi pada bulan tertentu, kalau tidak saya 2 kali dalam setahun, itu dikumpulkan sekaligus pada satu tempat untuk dilakukan semua pemeriksaan itu. Ini sampai kapan nih, Prof? Seperti saya sampaikan tadi, rencana kita yang tumbuh kembang anak itu sampai anak itu berumur 18 tahun. Nanti, sekarang baru lahir. Sebenarnya dimulai dari 2012 ya? Nah, sejauh ini kan tadi kita sudah cerita ada 401 ibu hamil yang sudah kita teliti. Nah, ini kan diteruskan. Sementara PTM rencananya sampai 20 tahun. Tadi kan sudah disebutkan ini anggaran dari mana. Memang ini anggaran tentu saja sepenuhnya di tangan. Ini adalah penelitian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ditanggung oleh APBN. Dan kita berharap bahwa tentu saja ini akan bisa terus berlanjut. Sejauh ini terus berlangsung dari 2012 sampai sekarang. Nah, itu nanti kalau sudah memperoleh data-data yang mumpuni lah, yang valid, itu kemudian nanti tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan seperti apa? Mungkin kan banyak orang pengen tahu nih, ini jangan-jangan apa yang dilakukan selama ini banyak salahnya gitu kan? Bisa membahasmi tadi mitos-mitos awalnya ya kan? Seperti itu. Data itu tidak akan kita dapat saja pada saat 20 tahun mendatang. Sebenarnya data-data antara sudah ada sekarang. Walaupun jumlahnya tentu belum terlalu besar, sehingga kalau dari kacamata ilmiah mungkin belum bisa diekstrapolasikan maksudnya digeneralisasi. Tapi data sudah dapat sekarang, artinya seperti saya tadi sudah sampaikan ya, ini misalnya saya baca, ibu hamil yang status gizinya kurus, itu beresiko 3,6 kali anaknya gizinya kurus juga. Itu contoh lain. Kemudian kita sudah tahu bahwa ibu hamil kita banyak yang gizinya di bawah standar konsumsinya, bukan gizi, konsumsinya di bawah standar. Jadi data ini baru kita selesai analisa yang sekarang yang 2015 data 2014, analisa selesai kan kita publikasikan ke masyarakat untuk tahu situasi ibu hamil kita sebenarnya seperti apa. Memang yang diteliti adalah aspek kesehatan ya, konsumsi makan, tekanan darah gitu, soal duduk di pintu atau pakai bawa peniti apa nggak bawa peniti kalau hamil itu memang tidak tapi juga ada sebenarnya itu penelitian yang kami lakukan untuk penelitian namanya etnografi kesehatan. Jadi bagaimana dampak budaya terhadap masyarakat terhadap kesehatan, tapi bukan yang ini. Jadi kalau mau pakai peniti ya saya tidak bisa jawab apakah peniti boleh dipakai atau tidak boleh dipakai misalnya begitu. Baik, Prof, saya penasaran, jadi saya ingin masuk ke dalam datanya nih. Apakah memang kalau misalnya ibu kehamilan itu selalu efeknya itu nanti sama dengan anaknya? Seperti tadi Prof bilang, kalau kurus nanti ibunya anaknya kurus, gemuk selalu gemuk. Apakah selalu seperti itu atau ada? Makanya tadi saya sebut 3 sampai 6 kali. Jadi risiko yang kita dapatkan pada ibu yang kurus 3 sampai 6 kali lebih besar risiko mendapatkan anak yang berat badannya rendah di bawah 2.500. Jadi masalahnya adalah masalah risiko, tidak matematis seperti itu. Tapi ada masalah risiko, artinya tentu kita mau mendapatkan risiko paling kecil. Jadi gizi ibu hamil harus ditingkatkan sebaik-baiknya supaya mendapatkan anak yang lahir. Kita baru bicara lahir nih, sekali lagi kita belum bicara apakah kalau nanti dia besar, angka matematikanya bagus atau tidak, itu akan diteliti. Apakah angka matematikanya bagus atau tidak, apakah nanti lulus SD dengan baik dan sebagainya. Prof, apakah kemudian nanti dari penelitian studi cohort ini kita bisa mengetahui misalnya nanti ada beberapa penyakit-penyakit yang misalnya munculnya misterius pada saat anak kecil. Pada usia mungkin juga udah nanti dewasa juga bisa muncul. Bisa tidak? Misalnya kayak autisme itu bisa dideteksi tidak? Itu
Ada nggak harapan ke arah situ? Ada dua hal ya. Yang satu tumbuh kembang anak sebenarnya menilai tumbuh dan kembang anak. Jadi kita amati anak itu. Tapi kan anak itu dalam pengamatan tentu akan bertemu dengan petugas kesehatan. Sehingga kemungkinan hal yang itu tentu saja bisa terdeteksi walaupun tidak secara awal di program. Penelitiannya adalah melihat bagaimana tumbuh kembang anak itu. Tapi kalau ada penyakit tentu akan terdeteksi, itu satu. Tapi yang kedua, bagian kedua dari penelitian ini adalah tentang memang mencek penyakit tidak menular. Walaupun kita baru ambil 3 ya, penyakit jantung koroner, stroke sama diabetes mellitus. Tapi sekali lagi kalau dia ketemu petugas kesehatan tentu hal yang lain bisa juga terkonsultasikan. Tapi pemeriksaan rutinnya memang untuk 3 ini. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa akan bisa juga terdeteksi hal-hal lain juga ya Walaupun dalam studi ini ya, walaupun tidak ada program dari awal. Oke, baik, terima kasih Prof telah bergabung bersama kami dari Lunch Talk. Ini masih panjang prosesnya dari kohor ini ya, Prof ya, pasti. Masih belasan tahun lagi. Terima kasih Prof telah hadir bersama kami. Terima kasih Prof. Ya, pemirsa, Anda jangan beranjak dulu karena Lunch Talk akan kembali dengan pembahasan bijak hadapi pesta diskon sesaat lagi usai jeda.